Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Aku dong. Kali ini kita dengan sebuah tema yang tidak kalah seru dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu diterima untuk menerima orang lain. Untuk menerima sangat banyak orang. Inilah diterima untuk menerima. Seorang pahlawan, seorang yang sama sekali tidak mempedulikan hidupnya, tetapi mementingkan ribuan anak-anak, menjangkau suku-suku terasing. Inilah keluarga yang sangat ajaib. Kita segera masuk pada sepasang suami istri, pahlawan dan keluarga pejuang luar biasa. Boleh memperkenalkan diri dulu. Suaminya namanya siapa yang ganteng ini, dan istrinya yang cantik dan rupawan. Nama saya Steve Alfa, dan di samping saya ini istri saya, Sari Astuti. Wah, pada waktu kecil saya dengar bahwa ditolak sama orang tua sendiri, ya. Ayah bisa tiba-tiba tidak menyukai, kan semua orang nih kalau dapat anak laki itu kan biasanya senang, kebanggaan, keajaiban, tapi katanya menolak. Ini ceritanya gimana ini? Boleh saya lihat kamera nih ya. Dengarnya dari Nenek. nenek saya. Nenek saya cerita, kenapa papamu itu nggak suka dengan kamu? Karena sebagai anak pertama tuh kalau orang lain mengharapkan anak pertama laki-laki, papa saya mengharapkan anak pertama perempuan. Kenapa? Karena dia ikut mempelajari entah ilmu apa, kalau dibilang kalau anak laki-laki itu ilmunya berhenti, tapi kalau anak perempuan dia ilmunya akan terus naik dan lebih lagi, hebat gitu, lagi. Ya. Dan memang ternyata pada waktu punya anak langsung ilmunya terus kemudian keuangannya langsung nurun. Saya nggak tahu persis sih, cuman setiap kali ada masalah ekonomi, keuangan di rumah, selalu saya dibilang, kamu tuh anak bawa sial. Gitu, gara-gara kamu ini semuanya jadi berantakan, kita rugi banyak gitu. Terus apa yang papa buat terutama ya untuk maksudnya melampiaskan kemarahannya semuanya? Ya banyak sih, terutama fisik. Di saya segala macam pukulan, tamparan, hajaran itu hampir tiap hari. Misalnya pernah saya juga dipukulin tuh dengan sapu lidi itu, sapu lidi baru loh, itu masih panjang-panjang, baru dibeli berapa hari, sampai pendek-pendek sekorek api, sampai itu nancap semua di paha saya. Gitu, iya. Dan pernah juga karena saya berkelahi dengan adik saya nomor 2 laki-laki, terus saya itu dibenturkan dahi saya ini ke tembok dan sampai berdarah-darah gitu hidungnya. Dan pernah lagi memang saya tuh ngakui saya waktu kecil nakal, jadi pernah ngomong kotor gitu ya, terus didorong di ruang makan dengan meja makan yang dari kayu jati zaman dulu tuh, sampai persis kena di lambung saya, dan sejak itu saya sakit mah, seringkali muntah darah seperti itu. Pernah juga dimasukkan ke sumur, walaupun kita kan tinggal di kota kecil di pegunungan gitu, jadi sumur tuh dalamnya bisa sampai di atas 10 meter. Itu kaki saya dari angkat, badan saya dimasukkan, kepala saya di bawah begini. Dan itu saya teriak-teriak, apa jangan bunuh aku. Waduh, pasti luka yang sangat mendalam dan sesuatu yang tergores, mungkin nggak pernah bisa berhenti. Tapi ceritanya bagaimana ini selanjutnya ya, sampai akhirnya berdamai atau ujungnya merasa ya hidupnya ada artinya. Itu sebuah keputusan yang tidak mudah sih buat saya. Di hari pernikahan saya, di hari H pernikahan, di mobil itu tiba-tiba Tuhan bicara ke saya, hari ini hari pernikahan, apakah kau mau mengampuni papamu? Sebetulnya Tuhan tuh sudah bertanya itu beberapa kali, dan saya bilang sulit Tuhan. Dan ketika itu Tuhan tanya di mobil,
di samping istri saya, dan saya terdiam. Lalu saya bingung kan, bagaimana ya? Karena saya tahu kalau saya tidak mengampuni, itu hukumnya akan berlaku bahwa itu akan terjadi juga kepada anak saya. Dan lagi kalau tidak mengampuni, Itu kutubnya seringkali hati ini tidak pernah tambah sembuh, tapi hati ini akan bertambah luka dan luka, ya kan? Dan akhirnya saya mengambil keputusan ketika saya ada di gereja, entah randonya tiba-tiba tuh diubah sama pendetanya. Tidak ada bagian bahwa ada kedua mempelai meminta ampun kepada orang tua, atau sebetulnya di random tidak ada. Tiba-tiba begitu selesai firman, pendetanya bilang begini, saya digerakkan Tuhan untuk Kedua mempelai. kedua mempelai pemberesan, rekonsiliasi dulu dengan kedua orang tua. Itu saya kaget juga, dan saya langsung lari ke tempat duduk kedua orang tua saya langsung peluk kaki ayah saya, dan saya nangis. Saya bilang, Papa, aku tuh benci sebetulnya dengan kamu, tapi hari ini aku mau melepaskan pengampunan buat Papa Di hari pernikahan. di hari pernikahan. Dan saya gak nyangka ternyata itu saya dikasih mic di samping saya, jadi seluruh gereja itu mendengar, dan semua orang gak percaya. Ini ada apa ya? Selama ini kayaknya baik-baik aja hubungannya. Bahkan adik saya bilang gitu, Mas, kamu itu kenapa sih ngomong kayak gitu? Tuh semua orang jadi tahu lah, kalau ada tanya-tanya, kenapa? Ya aku harus pemberesan, aku mengakui semuanya di hadapan Tuhan, juga di hadapan iblis, supaya iblis tahu bahwa aku sudah mau pemberesan. Wow. Luka seringkali begitu tersembunyi dan begitu dalam. Tetapi pengampunan adalah jalan keluar yang ajaib. Sebagai istri, ya, pasti merasakan nih dampak-dampak ketertolakan dan sakitnya itu pasti merasa ya. Nah, bisa cerita nih dampaknya apa ini? Kita kan mau bicara tentang menerima, diterima untuk menerima. Iya, begitu memutuskan menikah berarti sudah menerima seluruh paket. Wah, amin amin ya, itu betul-betul. Itu sangat bagus itu. Iya, ya memang awalnya tidak bisa tahu semua gitu ya kejadian apa yang sudah dialami, tapi dengan berlangsungnya waktu kita bisa lihat, waduh ini kayaknya masalah keluarganya terlalu ajaib, tapi saya merasa gini, wah kalau bukan porsi saya, pasti saya nggak bisa, berarti ini porsi saya. Saya ambil begitu. Cuman memang saya dibesarkan juga anak pertama, jadi dilatih juga buat memutuskan, milih gitu-gitu, mandiri gitu. Jadi kadang-kadang suka bentrok tuh awal-awalnya, dua kepala. Saya juga punya keinginan dan keputusan, ayat-ayat untuk tunduk itu kayaknya hilang waktu itu. Dan seringkali di tengah emosi lupa semua ya. Lupa, saya harus menang. Iya, tapi itu proses yang ternyata sebenarnya melengkapi suami saya, supaya yang Tuhan mau dalam hidupnya itu keluar semua. Apa itu, baik itu peristiwa yang menyedihkan, semua luka-luka, supaya saya lihat tuh bisa menjangkau orang-orang yang mirip-mirip lah, bahkan mungkin lebih berat kasusnya dari. Saya juga nggak menyangka sih, Bu, ternyata dulunya papa mertua seperti itu gitu, karena saya kenal kan sudah baik, sudah nice, bertobat lah, sudah jadi penginjil gunung waktu itu. Wow. Ya dari gunung ke gunung juga mewarisi ya. Wah, ternyata mewarisi sangat banyak. Dari gunung ke gunung ya. Luar biasa. Ngomong-ngomong, ini jus spesial dibuat dengan cinta oleh Bapak Steve. Nah, jadi kita harus menikmatinya bersama-sama. Dulu nih. Luar biasa. Wah, tas. Ini kebiasaan yang baru nih ya. It takes a big, yeah. Enak sekali ini.
Wah, cuma sedotannya harus lebih besar. Masih susah keluar. Ya. Kita kembali kepada pembicaraan kita, diterima untuk menerima. Ternyata penerimaan itu sangat penting. Pada waktu seorang anak ditolak, itu berdampak sangat banyak, sangat menyakitkan. Nah, dengar-dengar sampai ingin bunuh diri. Berapa kali nih, dan apa yang terjadi? Kenapa enggak mati-mati nih? Die hard. Die hard. Saya itu begitu merasa di rumah seperti neraka buat saya. Secepat-cepatnya saya pengen keluar dari rumah itu, entah saya sekolah lah, saya lulus SD aja itu udah kepengennya di Bali. SMP-nya di Bali, karena ada om saya itu peduli sama saya, dia orang Bali. Saya tiap kali datang ke Bali dan om saya itu mengajari banyak fotografer, kesenian seperti itulah, dan pengen sekolah di sana. Tapi papa saya selalu marah. Kemudian lulus SMA, lulus SMP itu malah nggak boleh sekolah karena emang saya sebetulnya IQ-nya jongkok mungkin. Jadi Mungkin karena nakal aja ya. Jadi papa buat apa nih anak nakal? iya. Dan itu sering kali keluar kutukan-kutukan seperti itu kan. Jadi akhirnya saya semakin nggak betah, dan akhirnya begitu lulus SMA saya bilang sama nenek saya waktu itu masih hidup, dan nenek saya itu sangat sayang sama saya. Saya bilang, Oma, saya mau pergi kuliah di luar kota, saya nggak mau di Salatiga. Dan akhirnya nenek saya suruh jual, dia punya kalung, punya cincin, punya gelang gitu, dijual, dan akhirnya dapat uang. Kamu berangkat kemana? Ke Jogja. Di Jogja itulah saya menemukan sebuah dunia yang sangat asik buat saya, tapi itu semua dunia maksiat. Mulai dari saya tidak kenal namanya minuman keras, saya mulai kenal. Saya kenal namanya narkoba, saya kenal namanya seks bebas, dan saya menikmati. 3 tahun kuliah itu dipuaskan dengan nafsu yang sangat menjijikkan sebagai anak muda. Dan setelah lulus saya berangkat ke Jakarta, saya kerja di Jakarta. Iblis itu bisa mempertemukan dengan orang-orang yang seperti itu juga. Jadi saya kerja di sebuah bank, dan nasabah bank itu bisa ngajak untuk dugem. Dan saya menikmati dugem yang berbeda dengan yang ada di Jogja. Wah, kualitasnya lebih tinggi Lebih ya. tinggi. Dan semakin mengenal yang high class lah, istilah seperti itu. Dan saya semakin terpuruk lebih jauh. Sampai suatu ketika saya sampai satu titik, saya ini merasa jenuh, bosen. Semuanya kayaknya udah saya pernah lakukan. Tapi saya tuh kosong di sini. Saya nggak pernah ngerasain sesuatu tuh yang benar-benar puas secara, mungkin secara roh ya, tapi saya nggak tahu itu waktu itu kan. Kok saya nggak pernah puas, dan ngapain sih sebetulnya saya ini, tujuan apa hidup saya ini? Saya memang mengejar suatu karir, tapi sebetulnya itu semu. Dan akhirnya saya bilang, buat apa sih? Begitu ada sedikit masalah aja, saya nggak punya uang, terus saya mau minum Baygon. Minum satu, racun nyamuk. Wah. Dan tapi ketahuan, jadi gagal. Kedua kali saya coba lagi, saya potong nadi saya. Cuma itu lucu sih kejadiannya. Itu ada rumah kosong, saya masuk ke dalamnya sekitar jam 9 malam. Saya baru beli cutter baru dari toko buku, dan saya coba potong, itu aneh kayak kebal gitu. Ini mungkin bekasnya masih ada sedikit, jadi dipotong-potong ini enggak tergores pun enggak, kayak orang punya ilmu kebal gitu. Dan akhirnya saya sampai tekan begitu, yang keluar itu cuma darah sedikit, 1-2 tetes. Terus saya ambil bekas bungkusnya itu, saya potong, ini kok tambah ini tajam, kenapa tangan saya enggak? Pikiran saya tahu enggak apa? Rumah ini kan rumah kosong, pasti banyak setannya. Saya lempar, saya lari sekencang-kencangnya ke jalan raya. Wah. Nah, yang ketiga itu saya sebetulnya sudah overdosis karena saya menelan obat itu, pil itu sampai lebih dari 70 butir.
Dan saya minum di kamar mandi pagi hari, sementara itu kan saya kos ya. Semua teman-teman pergi kerja, saya alasan sakit saya nggak masuk. Saya kupas semua obat itu, saya telan semua itu dengan air di kamar mandi pakai gayung. Begitu belum 5 menit itu jantung saya rasa bek, 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 itu sampai menghantam dada ini. Asik nih, sebentar lagi saya mati. Kamar saya di atas, saya naik ke atas tuh hampir nggak kuat naik tangga. Begitu nyampe masuk kamar langsung saya kunci kamarnya dan saya nggak ingat yang terjadi. Ternyata itu dari hari Selasa pagi, hari Kamis malam baru ditemukan, didobrak sama yang punya kos karena pembantunya heran kenapa dipikirnya saya nginep di tempat lain, kenapa bunyinya ada seperti orang ngorok begitu. Jadi dilaporkan mau yang punya kos didobrak. Saya tuh dalam kondisi masih teler, masih nggak sadar diri. Udah berak, kencing di celana, kemudian dia panggilkan dokter, dikira saya sakit, dokter bilang ini nggak sakit, ini OD. Cuma sudah melewati batas sehingga dia survive, dia masih bisa tertolong. Malam itu juga sama yang punya kos saya diusir, dilempar semua barang-barang saya, kamu jangan bikin masalah di tempat rumah saya, minggat kamu. Tapi itu jadi bangun dari dokter itu dibersihin atau dipompa nggak? Teler, masih ngantuk-ngantuk begitu, masih nggak sadar. Saya bingung saya mau kemana, saya stop taksi terus ngomong sama supir taksinya, Pak anterin saya kemana? Pokoknya jalan dulu, jalan. Supir taksi jalan kemana Pak? Saya bingung juga kemana. Cariin tempat kos, saya nggak tahu. Loh, Bapak kan supir taksi, Bapak pasti tahu lah pernah nganter anak kos di mana. Akhirnya ke suatu tempat di Jakarta Pusat, diantarin saya ke situ, ternyata emang ada satu kamar, supir taksinya sampai yang negokan supir taksinya saya tinggal masuk, udah tinggal di tempat itu. Wah, die hard. Betapa mengerikannya ya, bahwa apapun yang kita kejar, kalau di dalam hati ini tidak pernah berdamai, ya tidak pernah diterima, maka ujungnya sesuatu yang sangat mengerikan. Kematian, keputusasaan, sakit itu akan terus mengejar. Nah, bagaimana titik sampai akhirnya bertemu ini dan belajar saling menerima. Dengarnya kan sama-sama keras, sama-sama suka kerja, sama-sama dominan. Tapi bagaimana akhirnya bertemu dan saling mengisi atau mulai saling menerima? Dulu. Ya gimana ya? Pertamanya itu ya tadi itu satu paket. Jadi saya harus bisa nerima dia. Tapi udah tahu belum kalau dia keras kepala? Enggak. Oh, jadi ini rada tertipu ya? Iya. Pada penampilan ya. Terus pasti pada waktu karena waktu itu baru lahir baru juga, belum lama. Jadi masih minta tanda, ya terus tandanya dikasih gitu. Jadi kayaknya iya gitu. Oh ya udah bener lah gitu. Nah, setelah itu mulai nih, karena saking sayangnya sebenarnya saya tahu dia sayang, terus menyerahkan keputusan ke saya. Nah itu enak. Jadi saya yang memutuskan ini. Tapi begitu untuk nanti suatu hari tidak seperti keputusan saya, atau mau pergi hari ini ke tante ini atau ke tante itu, ternyata tidak seperti yang saya planningkan, marah gitu. Nah lama-lama siapa yang marah? Saya kan gak sesuai saya. Nah sampai suatu saat itu ayat ada, saya tahu ya, proses itu sampai berapa tahun awal-awal pernikahan itu saling ngasah itu ya, kalau kayak besi menajamkan besi, ini kaca menajamkan kaca dah. Oh 5 tahun itu gempa bumi terus setiap hari di rumah? Setiap hari? Sampai tetangga-tetangga pasti dengar karena kita ramai kan? Teriak. Terus lempar barang dan sebagainya enggak? Enggak sih. Tapi mulut? Iya. Wow. Tapi itu bukannya tambah saling melukai. Iya. Kan soalannya kan bagaimana diterima ya. Iya. Tapi itu berarti kan saling melukai. Iya, tuh nggak ngerti tuh waktu itu gimana, ribut aja. Saya pernah nelpon pemimpin saya loh, karena dia bilang begini, paling pemimpin kamu juga nggak tahu kalau kita itu suka berantem, kamu kan selalu jaim-jaim di depan pemimpin kamu. Oh,
Saya nggak pernah jaim ya, saya bilang gitu. Saya langsung pencet nomor telepon pemimpin saya, bayangin. Jam setengah 12 malam loh. Saya telepon pakai speaker, diangkat, halo tuh kayaknya mungkin sudah ngantuk atau udah mau tidur. itu sudah mau tidur. Terus, Nah terus saya nggak ngomong apa-apa, tapi saya suruh dalam tanda petik suruh mendengarkan percekcokan kita di tengah malam itu, bayangin sampai tiap kali jawab duh. Itu sampai kira-kira 15 menit loh, bayangin nggak ditutup juga sama mungkin itu. Biar dia puas kalau saya itu bukan orang yang nutup-nutupin gitu. aduh. Ya. Luar biasa. Tapi setelah tahu itu semakin kemari ya, semakin lewati apa-apa berdua, itu saya bisa menyerahkan keputusan gitu. Terus kalau dia ngomong apa, oke, gitu tuh prosesnya cukup lama. Sudah menikah berapa tahun? Tahun ini 30. 30 tahun dengan badai dan setiap hari Ada gempa bumi berantem tadi ya gempa di awal. bumi, setiap hari gempa bumi. Wow. Titiknya kapan mulai di mana akhirnya kalian saling menerima dan mulai bisa merasa diterima? Kapan ya? Saya sih terus terang nggak ingat kapan, tapi setelah melewati 5 tahun yang berkali-kali terdengar kata cerai, Wah. gitu. Oh jadi 5 tahun itu juga sudah cerai, kata cerai berkali-kali ya? Berkali-kali. Nggak, istilahnya nggak cerai keluar, tapi main pergi gitu, main saya kunciin. Saya turunin di jalan. Wow, luar biasa. Iya, Tapi gitu. mungkin lupa dia mengucapin yang mengucapkan dia. Kalau melankolis nggak bisa dilawan. Data loh. Saya lupa. Ya. Itu semakin saya tahu, oh kayaknya nggak bakal bisa ini. Jadi saya mengambil sikap, ya sudah, saya harus ngalah. Saya mulai nurunin remnya, mulai injek rem. Tapi nggak berarti itu selesai loh ya. Itu hanya injek rem, belum berhenti. Mungkin tahun ke-7 tuh mulai cool down, mulai bisa menerima, karena kita sangat berbeda dalam banyak hal. Yang sama itu cuman apa? Sama-sama punya warna yang sama dulu, Apa? hijau. Oh, Jadi dua-dua semua suka hijau. rumah kita itu warnanya nuansanya hijau semua. Itu aja yang sama, yang lainnya nggak ada yang sama. Baru tahu ini, baru tahu. Tapi sekarang sudah ganti lagi, Bu. Udah ganti. Sudah ganti lagi. Sekarang warna apa? Sekarang warna apa yang Ayo, Ayo, Pak. Pak. Orange. Iya. Oh, red. Ini juga. Saya putih. Oh, sudah ganti, tidak sama-sama hijau. Oke. Ya. Nah, dari Ibu Astuti sendiri, kapan mulai merasa gini ya, sudahlah ya, berhenti buat marah, berhenti buat berantem. Saya mesti belajar menerima. Ini kapan? Saya juga nggak ingat kapan, tapi tiba-tiba saya tuh bisa seperti ngelihat the beauty dari suami saya gitu. Suami saya tuh nggak jelek-jelek amat ya gitu. Jadi ya sorry to say ya, dulu jadi saya tuh merasa lebih tinggi gitu. Bisa bahasa Inggris, bisa nyetir, bisa apa gitu. Jadi kayaknya suami saya nih, aduh Tuhan ya, tapi ya saya terima, tapi kok gini ya gitu. Saya mesti istilahnya mendampingi dia, kok apa ya, kayak kalau dibilang berat ya enggak sih, tapi kok repot bener ya gitu. Tapi terus saya bisa ngelihat, oh ternyata dia tuh indah ya, bagus ya gitu. Kalau dia masak bisa, masak enak. Fotonya bagus foto banget. keren, cuman foto asal jepret dapat 500. Waktu itu 500.000 gede banget. Iya. Terus kartu telepon itu orang bisa suka gitu, dari koleksi-koleksi bisa suka gitu. Saya bilang, oh ini kok ini ya talentanya lain gitu ya. Kalau sekarang ngomongnya talenta, oh dulu kok bisa ya yang lain yang saya nggak bisa gitu. Ternyata saya bisa ngelihat beauty lah dari hidupnya, dan itu mulai bisa menerima. Terus oh ya udah, namanya juga Alfa, ya dia lah yang Alfa dah gitu.
Tapi lucu loh dia bikin tanda tangan stempel waktu dia masih SD. Itu Alfa. Lambang pakai itu pakai Iya. Yunani Kan gitu. namanya juga Astuti. Iya. Jadi ya mungkin A-nya gitu. Alfa. Tapi kok bisa Alfa ya? Ya, itu namanya sudah jodoh. Oh, jodoh. Luar Ya, biasa. di tengah-tengah daripada pembicaraan kita, sekali lagi anak-anak, keluarga, teman, bahkan orang-orang di sekeliling kita sangat membutuhkan diterima. Mereka adalah satu ciptaan yang sangat ajaib, unik, dan tidak ada satupun yang jelek ataupun yang gagal. Tetapi seberapa kita punya hati yang besar untuk menerima, bahkan yang terburuk dari mereka itu adalah tetap ciptaan Tuhan dengan sebuah keindahan yang luar biasa. Mari kita belajar lebih lagi tentang diterima untuk menerima. Sekali lagi ada keindahan dari setiap pribadi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Selalu ada beauty yang akan ditemukan. Dan itu akan membuka pintu penerimaan dalam kehidupan ini. Sekali lagi tetap stay tune di MMA, Mertua Menantu, Akur Dong. Bagai sebutir pasir di tepian pantai, namun kau angkatku jadi mutiaramu, sebuah bintang di cakrawala, namun kau mengenal diriku seutuhnya, berjalan bersamamu, kau bawaku dekat hatimu, matamu memandangku, kau pilihku jadi kasihmu. Harus menantimu. Oh, berjalan bersamamu, kau bawaku dekat hatimu, matamu memandangku, kau pilihku jadi kasihmu. Oh, haus menantimu. Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Akur Akur Dong. Kita sekali lagi tetap kembali di diterima untuk menerima banyak orang. Kita mau langsung lanjut lagi ke narasumber kita, ayah dan bunda. Wah, ini panggilan yang diberikan kepada anak-anak didik mereka, Yeah. kepada Pak Alfa dan Ibu Astuti. Jadi mereka dipanggil ayah dan bunda setiap kali Yeah, di betul. Di mana-mana. di mana-mana Wah, ayah bunda, di seluruh gitu ya. Indonesia Di seluruh loh. Indonesia. Ini nih ayah bundanya Indonesia. Iya, gitu. ayah bunda Ini Indonesia. gimana ceritanya? Dulu kan background keluarga seperti itu, terus sering mengalami Pernah masalah, mau bunuh diri. mau bunuh diri sampai 3 kali gagal. Kok bisa tiba-tiba punya ide, punya pikiran untuk merawat banyak anak-anak di jalanan? Bahkan dengar-dengar sampai ke gunung-gunung tadi ya, Iya. lanjutkan Sampai ke gunung-gunung, sampai ke pedalaman, sampai ke gunung. pedalaman Gimana Papua. ceritanya awalnya? Ayo awalnya. Awalnya gimana itu? Kok bisa memulai Kalau punya bagaimana? hati? awalnya saya belum ada seperti itu ya, cuman
saya dikasih sebuah kepercayaan untuk memulai sebuah rumah singgah. Memulai sebuah rumah singgah, dan itu bagi saya sangat ajaib. Karena apa? Ajaib dalam tanda petik ya. Saya biasa kerja di bank 14 tahun, tiba-tiba dari semua yang serba tertata, rapi, enak, wangi, cantik, tiba-tiba masuk ke sebuah dunia yang berbeda, di mana semuanya serba tidak teratur, serba kacau, berantakan, bau, kata-kata yang sangat kotor Kasar. itu dan sangat kasar itu berseliweran di depan saya. Saya bilang, ini apa ya gitu. Saya mencoba untuk mengikuti, belum menikmati, mengikuti selama 1 minggu. Dan saya berpikir, saya kayaknya nggak bisa. Saya akan akan selesai dan akan menghadap yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk membuka rumah singgah itu, dan saya akan bilang enough, selesai gitu ya. Jadi tapi pagi hari itu, hari Senin, saya ingat saya tuh doa pagi. Selesai doa pagi saya cuma bilang, Tuhan, aku agak males betulnya datang itu karena aku belum ketemu dengan teman saya itu, dan saya bilang begini, kecuali Tuhan, kecuali saya tiba-tiba Engkau beri hati yang bisa mengerti mereka, yang bisa menyentuh mereka. Anak-anak ini. Kalau enggak mungkin lah. Saya bukan orang munafik yang memaksakan diri untuk seperti itu. Dan saya berangkat, tiba di lokasi, mendekati lokasi tempat rumah singgah itu kan agak masuk begitu jalannya. Saya sudah mendengar celoteh mereka tuh rame banget. Bayangkan tuh baru jam 8. Aduh, setengah 8. Kan saya bilang jam 8, kenapa anak-anak rame sekali di luar. Aduh, saya nengok teman yang begini, itu berapa anak. Kan begitu nengok begini, Ketahuan. aduh itu ada kali-kali 40 anak. Saya langsung menyelinap ke bawah pohon-pohon. Saya pikir pasti yang bawa kunci rumah singgah ini belum datang, dan saya tunggu aja deh. Satu anak teriak, itu kakaknya sudah datang gitu. Dan dalam menit berikutnya mereka sudah ribut di depan saya, tarik-tarik saya. Kakak, ayo masuk, kakak, ayo masuk, kita udah lama nunggu panas, ayo masuk kakak. Saya tuh, gitu loh, apaan sih ini gitu loh, nggak tahu diri banget dalam hati saya gitu. Terus tiba-tiba dari antara semua tarikan orang-orang dan suara-suara itu, ada jari saya itu di tangan kanan ditarik-tarik begini, tarik-tarik gitu sama seseorang, pasti anak kecil lah. Saya lihat ke bawah gini, siapa sih tarik-tarik? Ada satu anak kecil perempuan, umurnya kira-kira 5 tahun, seumur anak saya yang perempuan. Dia menatap saya ke atas begini, kakak, gendong, aku capek. Dan saya nggak pernah lupa tatapan mata itu. Belum dia ngomong 2 kali, itu saya jongkok. Saya bopong, saya taruh di dada saya. Saya bisa merasakan itu anak saya sendiri. Terus tiba-tiba dia langsung tertidur di bahu saya. Saya bilang, aku kasihan melihat mereka semua. Mereka ini kayaknya bukan dari keluarga yang mampu, tapi juga bukan dari keluarga yang bahagia. Aku bisa ngerasain kok keluarga nggak bahagia seperti apa. Dan saya langsung duduk di bawah pohon itu, membuat mereka tenang, dan saya mulai ngobrol dengan mereka. Saya tanya namanya, saya tanya kenapa kamu nggak sekolah, seperti itu. Dan mulai hari itu hari bagi saya menjadi titik balik di mana tiba-tiba hati saya kesedot untuk melayani mereka. Dan saya mengundurkan diri, karena itu menjadi hari yang benar-benar ajaib sih. Saya juga nggak menyangka secepat itu Tuhan tiba-tiba mengubah hati saya. Dan bayangkan dari mereka yang bau, kotor, dan kata-kata begitu, saya tuh bisa menerima. Ya udah, ini realitas hidup. Mereka memang ada di situ. Di jam istirahat tuh saya dijadikan kuda-kudaan, mereka naik semua di punggung saya duduk jalan merangkak, ya saya nikmati. Ditarik-tariklah kuping saya gitu. Ya saya nikmati gitu.
Dan hari-hari selanjutnya saya tahu Tuhan mau saya mengasihi mereka, dan saya tetap ngomong Tuhan kasih lagi saya passion lebih lagi untuk bisa mengasihi mereka. Sudah berapa tahun sejak peristiwa itu terjadi? Dari bulan Januari tahun 99. Wah, 24 tahun yang lalu. diterima untuk menerima. Dan dulu saya memiliki dia secara pribadi. Ya. Ya, anak-anak punya ayah juga pribadi. Tapi bisa dia undang anak-anak ke rumah. Saya juga bisa happy kasih mereka makan walaupun ada anak satu yang satu rice cooker makannya. Aduh. Jadi saya harus masak 4 kali karena ada anak 4. Itu main di rumah, dan mereka itu bisa main sepak bola terus tiba-tiba naik ke ranjang. Saya itu juga syok gitu, tapi saya nggak marah gitu. Saya bisa nggak marah, saya juga nggak tahu gitu. Terus jadi dari milik private, saya tahu lama-lama ini Milik jadi publik. ayah everybody. Ayahnya semua orang gitu. Jadi sejak itu sih saya jadi bisa berbagi lah istilahnya. Dulunya saya pengennya memiliki dia family lah gitu, suami saya, bapaknya anak-anak saya, dan tapi sekarang jadi ayahnya banyak orang. Se-Indonesia. Bagaimana dengan saya bersyukur sih dia Iya. bisa menerima tuh, bagi saya tuh Iya, sebuah itu juga keajaiban. Iya. Karena Bunda tuh suka yang memang private gitu, nggak mau terganggu dengan orang lain. Dan pasti kan rumah Tapi pengen yang bayangkan, rapi. Rumah kita cuma 2 kamar loh, kecil-kecil kamarnya, 1 3x3, 1 kamar kita lebih besar sedikit. Dan kita harus memindahkan kamar anak saya itu kumpul dengan kamar kita berdua. Jadi kamar yang satu lagi itu buat tinggal mereka itu berbulan-bulan. Wah. Nggak tinggal sehari 2 hari, itu bisa nanti datang pulang paling sehari 2 hari, Ganti lagi. masuk lagi Yang gitu. lebih banyak. Dengan wah ya banyak hal yang ajaib, haleluya. Bisa cerita pengalaman-pengalaman pertama ya, bagaimana menerima mereka. Ini kan pasti seru ya. Mungkin ada yang mecahin barang, Oh, iya. mungkin ada yang nyuri. Oh, iya. Oh, iya, pasti. Nah, terus kemudian apalah ya yang paling mengesalkan. Terus juga bagaimana ini Bunda bisa punya hati dan tidak pengen mengusir atau marah sama mereka. Itu pasti Tuhan sih, saya rasa. Kalau saya ingat diri saya tuh saya nggak kepengen diganggu sebenarnya. Saya maunya sendiri, semua ada remote, ada AC, ada apa, dah pokoknya my little corner dah. Iya. Tapi sejak itu saya bisa lihat, saya seneng tuh kalau kasih mereka makan gitu. Nah, karena saya lihat kok kayaknya kelaparan terus ya gitu ya. Sampai 4 rice cooker. Ya, terus kalau saya biasa belanja mingguan gitu, itu penuh kulkas tuh nanti biskuit juga supaya nggak bolak-balik belanja gitu. Ternyata tuh dalam 1 hari Hilang. waduh sudah bisa habis apa saja. Jadi saya bilang, aduh ini kalau kayak gini gimana biayanya ya? Saya ini mesti stok terus gitu. Tapi puji Tuhan waktu itu saya ikut partner orang Amerika, dan dia kasih saya lumayan yang dolar gitu, dan pada waktu itu konversinya bisa sampai 17.000. Ya itu bisa buat ngisi memberi makan mereka lah. Begitu. Nggak ada rasa tiba-tiba pengen mengusir mereka karena mereka melakukan hal yang mungkin kurang ajar, yang kotor, yang menjijikkan. Enggak tuh. Ajaib sekali Tapi ya. ada satu anak pernah bilang gini, ketemu nih anak ini udah jadi desain grafis anak itu. Oh. Dan dia bilang begini, aduh saya kalau ingat Bunda itu, kaki saya pernah mau diamputasi sama Bunda. Lah, kenapa saya bilang gitu? Habis kita penuh lumpur naik ke atas bed, ke atas ranjang, jadi spraynya tuh kotor semua. Kalau kamu nggak cuci dulu, bersih-bersih masuk ke kamar ya saya amputasi kakinya. Jadi dia ingat seumur hidup, tiap kali dia pasti sampai sekarang dia nomor 1 membersihkan kaki sebelum masuk rumah. Ya ini kan cuma ancaman ya, tapi kata-kata yang bisa nancep dan sampai selamanya.
Nah, dengar-dengar waktu itu kan banyak nih sekali pengalaman ini ayah dan bunda 24 tahun. Katanya ada banyak sekali yang kutuan. Iya. Ya, terus kemudian Anak saya kutuan. Ketularan kutu. kutuan dan kemudian terus ada yang bohong, ada yang nyuri. Nyuri, Ya, iya. nah ini ayo coba cerita bagaimana nih menghadapi mereka yang ternyata Yang nyuri yang asik itu bisa dikembalikan. ya gimana. Nggak tahu itu gimana ya. Iya, dia nyuri mainan anak gitu, terus mungkin sudah puas main, dia kembalikan sama surat. Minta maaf ya, mainannya saya kembalikan sekarang. Tapi karena background mereka memang itu anak-anak jalanan yang biasa tidur di terminal bis, biasa ngelem, pakai itu iPhone gitulah, terus Tapi ada biar berantem. yang setiap hari itu kalau nggak berkelahi tawuran, itu anak sekolah SMP Apa loh, dia menggigil kalau itu nggak kayak berantem. badannya sakit semua dan ngerokok semua, masuk ke rumah saya nggak tolak mereka, saya ajakin ngomong heart to heart, panggil mereka, ajak ngobrol, suruh mulai baca Alkitab, nggak mau. Saya bilang kalau kamu nggak mau, nggak ada nasi buat kamu, baca dulu Alkitab gitu. Jadi mereka terpaksa baca. Terus suatu hari saya bilang, kita komitmen ya, kamu stop terakhir berkelahi. Dia mikir, kalau berkelahi, kamu masih berkelahi, nggak usah datang lagi ke rumah ini. Satu hari saya terima telepon, anak ini telepon, pakai telepon koin, telepon umum itu. Dulu masih telepon koin itu. Aduh ayah, saya kayaknya harus berkelahi hari ini. Ini ditantang sama sekolah lain. Kasihan teman-teman saya yang jago berkelahi itu saya. Kalau saya nggak ngikut gimana? Pokoknya kalau ayah bilang stop, tidak. Terus putus teleponnya kan pakai koin. Anak ini sejak hari itu tidak muncul sampai 3 hari. Hari keempat, pasti ini karena dia Sudah bikin berkelahi. salah. Dan badannya memang mukanya ini bengep-bengep biru-biru begitu. Terus saya tanya, kamu berantem kan? Justru karena saya nggak berantem. Saya pegang janji saya tidak akan berkelahi lagi. Dan saya dihajar, badan saya lebam-lebam, sakit tapi nggak bisa jalan. Karena saya menyerah, saya nggak berantem. Saya ingat kata-kata ayah. Itu membuat saya, kok anak ini aja bisa berubah gitu loh. Karena itu sebuah penerimaan. Aduh, luar biasa. Setiap kali ada cerita-cerita yang menyentuh hati. Satu, penerimaan berdampak buat seluruh masa depan. Ada jutaan anak, ribuan anak yang sudah berubah karena penerimaan dari ayah dan bunda. Bunda pasti punya cerita lain yang juga sama. Untuk anak-anak ini, Iya. ya ada satu yang dia bilang ini dosanya suka masturbasi nih. Jadi dia bilang setiap hari nggak bisa kalau nggak masturbasi. Aduh, ini gimana ya? Saya nggak punya ilmunya waktu itu, terus terang. Ini harus diapain ya? Tapi dia tuh nurut sama saya. Sampai akhirnya saya bilang, oke, kalau kamu masih mau masturbasi, pegang foto saya di depannya. Teorinya. Saking kepenginnya dia lepas gitu. Tapi akhirnya dia bisa ya. Iya, dia ngaku Ini kayak dihatin bunda bisa ya. sama berbulan-bulan karena lihat fotonya bunda. Fotonya udah takut sama bunda atau respect nih ya. Luar biasa, luar biasa. Saya lihat ternyata bisa juga gitu. Aduh. Saya belum waktu itu saya belum tahu ilmunya lah bahwa itu Iya. nyangkut di otak Iya. depan begitu. Wih, benar-benar deh. Tetapi apapun, dengan cara seperti apapun, ternyata penerimaan itu dampaknya luar biasa. Iya. Ya, saya juga dengar pada awal-awal itu ya, anak-anak bahkan tidak bisa makan daging, ada yang terus kemudian mereka kalau makan daging justru merasanya ini karena mereka terlalu miskin dan tidak pernah, dan kemudian mereka juga banyak sekali yang tidak mau sekolah, banyak sekali yang tidak pernah punya keinginan untuk hidup aja tidak. Dan bagaimana ini cara membawa pelan-pelan anak-anak ini? Sebetulnya bukan mereka nggak mau daging, mereka nggak mau makan sayur. Saya bilang gini, kamu ini hidupnya susah. Makan sayur, makan tempe nggak mau, maunya apa? Telur, Kak.
enak aja, telur dari mana? Saya bilang gitu. Saya didiknya kan juga Keras. disiplin dan keras gitu kan. Telur dari mana? Ayam Kak, ayam lagi gitu. Karena ajaib loh, itu kalau memang kita dapat dari donatur itu kiriman ayam dan kita masak, kita buat ayam itu ya. Kan kalau nasi nggak pernah saya batasin, tapi harus habis. Tidak boleh satu butir nasi pun tersisa di piring. Jadi mereka ngikutin, boleh nasi bebas, ngambil sepiring. Nanti kalau begitu lauknya ayam bisa nambah lagi nasinya, tok nggak tambah ayamnya, tambah sepiring lagi. Pernah satu orang sampai 4 piring, 4 porsi. Dan yang lebih mengagetkan apa? Ayamnya utuh tetap di situ, tidak dicuil sedikit pun tidak. Jadi dia bisa makan nasi begini, Sembari 4 porsi melihat sambil melihat ayam. Saya bilang gitu, lain kali saya ikat pakai tali, saya gantung di tengah ruangan, saya kasih bagi nasi putih tiap hari seperti itu, saya bilang. Dan Ayamnya doang. iya, nggak pernah makan ayam. Terus yang soal makan sayur tadi itu, kan mereka di pinggir-pinggirin gitu kalau sayur, terus nggak dihabisin. Nah saya itu ngecek sampai ke mereka taruh piringnya di mana. Begitu taruh piring saya lihat sayurnya, habisin. Nggak suka Kak, habisin. Kalau kamu nggak mau makan sayur hari ini, besok kalau saya kasih kamu ayam, kamu jangan nggak dapat jatah ayam kalau nggak mau sayurnya. Iya sambil sembari kayak mau muntah mereka makan. sayur. Tempe juga kayak gitu. Nah ibu-ibunya kan dipanggil untuk ambil beasiswanya, saya nggak kasih ke anak-anaknya. Protes ibu-ibunya, jangan paksa lah anak kami ini Pak untuk makan sayur-sayur atau tempe itu. Lah kenapa? Ya dia nggak suka di rumah aja, nggak pernah saya kasih itu. Bapak jangan paksa-paksa anak saya. Oh nggak bisa Bu, ibu harus ikutin peraturan di sini. Makan sehat, nggak ada makan cuman ya ikan asin aja lah. Bu jangan protes ya, saya kasih apa makan. Saya nggak pernah kasih racun ke anak ibu. Bulan depannya waktu ibu itu terima beasiswa, saya bilang gini, aduh Pak terima kasih, anak saya sekarang tiap hari pulang sekolah nyarinya tempe goreng, tapi selalu koplos. Mama tanya, Mama itu kakak itu masak tempenya bagaimana? Mama tuh nggak enak tempenya. Dan nggak bisa makan sayur semua. Gitu. Kesabaran. Dan kadang-kadang juga antara disiplin dan cinta harus berbalas-balasan ya. Tapi toh akhirnya anak-anak ini ada begitu banyak yang bisa berubah dan menjadi orang-orang yang ajaib. Kalau Bunda nih katanya dengar-dengar kan mandiin, ngeramasin yang semuanya. Ini potong Guntingin rambut, kuku. guntingin kuku. Nah ini bagaimana timbul itu, orang lain kan aduh udah jorok. Orang ya. Iya. Buang Saya- ingusnya juga. Wah. Saya juga kepenginnya mereka nggak situasi dan kondisinya nggak seperti itu. Jadi apa yang bisa saya bantu ya, saya lihat kukunya kotor ya saya guntingin, meler ya itu karena kan saya punya anak jadi saya tahu, ayo blow Yuk. tiup, jadi dia bisa lega bernafas seperti itulah. Dan kalau pas kebetulan yang mandiin itu yang di Papua. Nah, itu memang mereka jarang mandi, jarang karena air agak terbatas. Jadi sekali mandi, mereka sampo, mandi semua itu kayaknya bikin mereka cakep-cakep gitu, tambah cakep ya. Karena laki Dan nggak perempuan bau ya, nggak bau, iya. Ya, jadi mereka tuh laki perempuan waktu kecil tuh sama semua. Jadi kadang-kadang kita suruh baris, mereka bisa misah sendiri gitu ya. Yang laki sini, padahal kita ngelihatnya sama aja. Ada satu hari dia minta bola. Saya pikir itu laki. Setelah saya bawakan bola, dia bilang, Nona kemarin minta bola, Man. Nona, ternyata yang minta bola itu perempuan, gitu. Jadi saya tuh bisa ngelihat kalau mereka happy, kok saya juga ikut happy ya gitu. Tapi kayak magnet sih Bunda, kalau di Papua itu dia nongkrong sebentar,
itu anak-anak dari mana-mana bisa datang ngumpul depannya Bunda. Ntar sampai pegang-pegang ini kukunya, itu kan dikitek kukunya. Warnanya beda dengan mereka. Iya, Rambutnya ditarik-tarik. iya, rambutnya pasti suka. Iya, karena rambutnya kan unik. Lihat aja, ungu dan merah. Bagaimana mereka bisa? Mereka lihat rambut lurus aja suka ya. Apalagi nih lihat rambut merah. Iya, luar biasa, luar biasa. Dalam seluruh pengalaman itu, saya mau dengar nih sebelum di ujung daripada semuanya. Saya minta satu pengalaman yang paling mengerikan. Bagaimana menghadapi seorang ya anak ataupun orang yang berontak dan sebagainya. Tapi satu lagi adalah pengalaman yang paling berkesan, yang membuat kita berkata sampai kapanpun saya akan tetap melakukan ini. Walaupun mungkin pengorbanan, harta, uang tidak diterima. Kalau saya pengalaman nggak ada terlalu yang mengerikan sih. Karena saya begitu saya mengambil keputusan untuk membina mereka, dalam tanda petik mengadopsi mereka, di hati saya nggak ada satupun yang mengerikan. Cuman saya tuh pernah dipanggil polisi dan ditanya, Bapak punya anak namanya ini? Iya. Anak Bapak tahu nggak? Itu mencuri, membongkar ruko dan mengambil brankas. Oh iya Pak. Dan itu bukan anak saya kandung, udah pasti anak yang kita bina. Bapak bisa datang ke sini? Iya. Begitu datang polisi ngeliat, ini yakin Pak anaknya? Iya. Iya, itu anak saya bilang gitu. Ini papa kamu? Iya. Polisinya bingung, saya tahu lah, pasti ini anak yang Bapak adopsi. Iya, kenapa Pak? Dia udah berbuat begini-begini, bagaimana Pak? Ya saya nego supaya dia dibebaskan. Nanti urusan saya dengan dia tuh jangan di depan polisi. Saya ya tetap tegur, marahin dia, tapi saya tetap peluk dia. Kenapa sih kamu buat itu lagi? Karena sekian kali ini dia buat itu dan buat itu. Seperti itu. Kalau yang paling berkesan, ya banyak sih yang membuat saya itu selalu saya tuh kadang-kadang udah nggak punya ekspektasi kepada salah satu anak misalnya. Aduh, kayaknya ini nggak bisa berubah nih anak ini. Udah deh, saya segala macam cara saya sudah coba untuk menerapi dia, tapi kok nggak berubah ya. Saya udah pasrah, saya bilang ya udahlah, mau gimana lagi, saya cuma doain doang. Tiba-tiba sekian tahun kemudian ketemu, nyapa, saya nggak kenal. Kamu siapa sih? Pakai seragam sebuah bank gitu. Saya pegawai bank. Tapi kakak ingat, saya anak didik kakak. Itu saya, aduh Tuhan, terima kasih. Itu saya langsung ingat anak itu betapa susahnya untuk berubah. Gitu. Jadi itu membuat satu penghiburan yang saya tidak pernah sia-sia yang saya buat mereka seperti itu. Selalu membuat satu anak punya pengharapan, punya masa depan. Bunda, Sejujurnya banyak sekali, saya sampai bingung milih yang mana ya. Membuat anak-anak itu mengalami masa anak gitu. Itu yang saya pengen, Masa kanak-kanak. masa kanak-kanak mereka nggak kehilangan gitu ya. Dan ya kebanyakan dari mereka itu nggak pernah lihat tempat lain, mall gitu atau tempat-tempat hiburan. Dan itu sampai waktu kemarin ada anak yang sekolah dari Nabire, Ino itu ya, dia ingat sekali waktu itu kita ajak pergi ke skating. wah, Ya waktu itu saya saja sudah lupa, tapi dia bilang aduh itu hari tidak bisa terlupakan gitu. Jadi saya ngelihat apa yang kita lakukan itu kok Berkesan. berdampak. ya, berdampak ke mereka. Itu yang membuat tidak kepengin berhenti. Di ujung daripada semuanya, mari melakukan sesuatu. Seringkali buat kita hanyalah sekedar mengajak jalan-jalan. Buat mereka membawa sebuah pengharapan baru. Mungkin buat kita hanya memberi kacamata.
buat mereka memberi cara pandang baru. Kita ada untuk menolong yang lain. Diterima untuk menerima orang lain. Kita sekali lagi percaya bahwa setiap kali kita memberi, mau itu mungkin materi, mungkin itu perasaan kita yang terkuras, mungkin itu waktu, keringat, tenaga kita yang diberikan, tapi tidak pernah sia-sia karena kasih tidak pernah gagal. Waktu kita memberi, waktu kita menolong, waktu kita mengasihi satu dengan yang lainnya, itu tidak pernah sia-sia. Itu akan ujungnya membawa kebahagiaan, akan membawa sebuah kebaikan yang kita akan lihat di masa depannya nanti. Sekali lagi, tetap stay tune di MMA, Mertua Menantu, Aku dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan tetap stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada